مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah ala ni'amihil wafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, dan karunia yang pagi ini sedang diberikan oleh kita adalah karunia yang berupa kecenderungan kita untuk mau melaksanakan kebaikan. Ini luar biasa, ya. Karunia inilah yang kita harapkan. Makanya Rasulullah memberikan pelajaran doa kepada kita. Satu doa yang sering kita baca adalah Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami, tolong kami, jangan sampai kami ini di dalam kaitannya dengan kebaikan itu ada rasa kemalasan, ada rasa lemah dan males, rasa-rasa. Dan ini memang kita rasakan, kalau kita tidak ada upaya memang akan selamanya males. Beda dengan kalau kita di Madinah, di Mekah, itu masjid itu terasa magnetnya luar biasa. Jam 1 malam itu seroyokan berangkat ke masjid. Bahkan jam 12 tidur itu cuma sebentar. Kok nikmat? Kenapa di sana begitu? Tapi ini di sini alhamdulillah yang hadir ini berarti masih ada nilai-nilai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kita syukuri. Seringkali kita ini kadang-kadang yang kita bisa mensyukurinya terus kalau alhamdulillah kalau dapat rezeki banyak. Padahal kesempatan kita untuk bisa duduk di sini sambil ya ngaji, sambil membaca firman Allah, sabda Nabi, ini luar biasa. Dan ada hamba-hamba Allah yang Allah tidak berikan itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Orang-orang tua kita dulu
saya masih ingat ketika duduk ngeten iki mesti yang diucapkan alhamdulillah. Terus ketika bisa berdiri dan berjalan mesti alhamdulillah. Ketika selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti ucapan pertamanya itu apa? Alhamdulillah diparingi Allah saged melaksanakan sholat. Inilah makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya untuk bisa menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak ada kekuatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali atas pertolongannya. Makanya alhamdulillah. Nanti mari sholat itu nek saged nggih, nek saged salam mari salam niku alhamdulillah. Jadi jangan cuma waktu habis makan saja alhamdulillah. Kadang-kadang anak-anak itu teman-teman tuh malah mari makan gak tambah alhamdulillah. Sembuh sing diomongno kadang-kadang. Mari minum gak alhamdulillah. Mari sholat pun alhamdulillah sebenarnya. Ini hal-hal seperti ini dalam karunia Allah, kenikmatan Allah, dan setiap kenikmatan itu pasti Allah akan tanyakan itu. Tidak cuma-cuma ya. Tsumma latus'alun yawma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar akan ditanyakan loh. Wis benar-benar, sungguh benar-benar latus alunah loh. Ada lam litakid, ada nun taukid sakilah. Latus alunna yauma idzin anin naim. Ditanyakan apa yang ditanyakan kepada kita? Anin naim. Semua kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah berikan kepada kita. Apa kenikmatan itu? Semuanya. Kesehatan, usia, terus harta. Anak loh, anak itu kenikmatan luar biasa loh, anak itu. Masya Allah. Orang-orang kita baru bisa merasakan diberi oleh Allah kenikmatan berupa anak itu kalau kita bertanya kepada orang yang belum dikaruniai keturunan. Itu baru nikmat betul itu, dan itu ditanyakan nanti bagaimana tanggung jawabnya. Kan gitu. Ya semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah, tidak lepas. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tazulu qadama abdin ay fi mauqifi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Iki sing pertanyaan ini paling gede-gede ini nanti. Tapi sebenarnya kalau dari ayat tadi anin naim semua kenikmatan itu, tapi ini Rasulullah menyebutkan tidak akan mampu bergeser sedikit pun kedua kaki seorang hamba ya, nanti di suatu tempat ya, di padang mahsyar nanti atau ya, di hari kiamat lah. Saat itu nanti ada hatta yus'ala an arba'in. Ini berkali-kali kita dengarkan ini, tapi berkali-kali pula sering kita lupakan.
hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanyai tentang 4 hal. Ini yang kita harus hati-hati. Apa saja 4 hal itu? Pertama adalah an sababihi fima abla, tentang masa mudanya. Digunakan untuk apa masa muda yang Allah berikan waktu itu? Loh, kalau kita tanya, loh kalau masa tua kok enggak ditanyakan? Logikanya, Allah berikan masa muda itu adalah masa-masa yang paling indah. Masa muda itu tidur ya wena. Nek sak umur kula ngenten iki, kalau kata sabah banget ini turu wis gak tapek iso anggel ngoten. Nek masa muda enak turu, enak mangan jagung niku mangan tebu. Kula sik jamane sik ganteng-ganteng biyen ana tebu iku dipangan sik enake. Nek saiki ngrasakno mangan tebu, walah wis gak iso, gak kuat untu iki. Untu pasangan iso merotoli bisa. Itu makanya yang ditekan ansababi, karena disitulah Allah berikan luar biasa banyaknya anugerah Allah kepada kita. Makanya ansababi, masa mudanya dulu dipakai untuk apa saja. Lo ngeten iki kita mikir roto-roto awak dhewe iki sering kali menyia-nyiakan masa muda. Termasuk saya ngomong niki. Masya Allah, kembali ke masa muda wis gak iso. Makanya ditobati, ayo ditobati ya Allah. Jangan nek misalnya purun imut ingat masa muda yang telah kita sia-siakan, mesti nangis loh. Awak dhewe sobo masjid itu kok wis rambutnya wis putih. Zamane sik enom biyen nandi aku iki. Ya Allah. Ngeten iki sampean kula niku kan nembe wingi bulan yang lalu kan ten niku. Kula mencoba. Ya apa sih nangise wong ndongone dekat makam Rasul, dekat Ka'bah, pancene nangis, pancene gak nangis sinetron. Nek gak nek sinetron, nek TV nangis kan nek amplopnya kandel lah. Soalnya di shooting ya. Tapi nek ngeriku estu Mas, sing aba-aba sing sampun ngerika, sing dereng-dereng saya percaya, sampean percaya saja. Ketika di dekat Raudhah, terus ya Allah, awak dhewe iki nemen gak pantes sih nek gak ditulungi Kanjeng Nabi meneh piye? Nek gak dirahmati, gak dibela ambek Kanjeng Nabi ku sapa sing bela? Nangis. Gak saking banyaknya betutete awak dhewe. Terus nek Ka'bah gitu ya Allah, nangis dhewe pancene. Lah, termasuk diantara kita bisa nangis. Coba kalau waktu kita sholat tahajud, kita renungkan itu, ya Allah, masa muda saya dulu tuh gimana, ya Allah. Padahal masa muda itu yang akan ditanyakan. Sementara saya saat ini rambut saya sudah beruban. Ya Allah, jenengan sepunten ya Allah. Itu ditanyakan ansababi fima ablah. Bukan masa tua kita. Nih masa tua kan wis biasa kata-katai. Masa tua itu wis ya ide-ide nang langgar. Nih masa tua gak sobo langgar, siap-siap aja. Mau kemana lagi? An umrihi fima afna, tentang umurnya.
dihabiskan untuk apa saja. Lah niki sing nomor 3 ini nggih berat iki. An malihi yang ketiga, Rasulullah sampaikan yang ketiga pasti kita akan ditanyai an malihi tentang hartanya, tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu didapatkannya? Wah, kalau sudah bahas dari mana harta itu didapatkannya, seringkali orang itu berpikir gak peduli, pokoknya akeh, kan gitu kan. Di titik halal akeh, gak halal, kadang-kadang mikir ya akeh sing halal kan gitu. Ini ditanyakan ini. Jangankan di akhirat nanti, di dunia saja ditanyakan tentang harta ini dari mana. Kalau ketemu apa sih awak, ya ditangkap kepolisian, pihak berwajib ditanyakan itu dari mana ini harta ini. Dari mana harta itu didapatkannya? Artinya kita mendapatkannya itu dengan cara yang baik dan halal atau sebaliknya. Nah, ini hati-hati kita kadang-kadang harus berhati-hati masalah rezeki ini. Karena al halalu bayyin wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhat atau mustabihat. Di tengah-tengah halal haram itu syubhat. Kita cari yang aman saja. Kalau harta yang kita dapatkan itu dari hal yang tidak benar, kemudian kita berikan kepada anak kita, ya, untuk pendidikan, untuk makanannya mereka, ya wajar kalau anak kita angel temen tuturane. Wis gak kurang-kurang anakku tak tukokno ngene. Njaluk sepeda tak tukokno, njaluk opo tak turuti, njaluk mobil tak tukokno pala wis kuliah. Tapi angel tuturane dijak nang dikongkon salat ae sik waras-warasen. Kalau sudah begitu kita harus ngerayai awak dhewe. Jangan-jangan rezeki ini ada rezeki yang tidak baik yang kita berikan pada anak kita. Nah, itu bahayanya itu. Ini masih resiko di dunia loh. Kalau di akhirat nanti rezeki yang kita peroleh tidak baik pasti akan dihisab itu nanti. Kalau kita sudah baik di dalam mendapatkannya, wa fima anfaqahu. Bagaimana kita membelanjakannya itu kemana? Harta yang kita belanjakan itu. Jadi tidak cukup mencari rezeki yang baik dan halal, tetapi membelanjakannya juga ke hal-hal yang baik. Nah ini yang berat. Kadang-kadang kita dapatkan rezeki dari yang halal, tapi membelanjakannya kepada yang tidak halal. Harta ini kan nikmat kan, nikmat betul itu. Ya walaupun semuanya tidak semuanya tidak tergantung harta, tapi harta itu memang perlu juga. Gawe masjid ngeten kados ngeten saene nggih ada harta, enggak. Jadi perlu juga. Dan nikmat sekali dengan harta kita bisa melakukan segalanya. Salah satu di antaranya begitu. Makanya ini nikmat, karena nikmat ditanyai. Kemana Anda membelanjakan harta itu? Nah, biasanya
membelanjakan harta itu kalau ke hal-hal yang dilarang oleh Allah tambah semangat. Itu kalau orang tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi orang yang dapat hidayah dari Allah, nikmat betul itu. Bersedekah nikmat, ada tetangga saya itu kalau Jumat Barokah itu, Masya Allah 200, 500 itu nikmat sekali. Bungkut 200 bungkus itu rutin, nikmat, semakin nikmat karena mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu pertanyaan yang ketiga tentang harta, dari mana dan kemana. Kita berusahalah untuk supaya sebaik mungkin kita mencari yang halal. Sampeyan nek ndonga salat duha lak ngoten nah. Niki disiasati oleh beberapa teman-teman kita. In kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Nek ndok langit sampean turunaken ya Allah, wa in kana fil ardi jenengan keluarkan, wa in kana baidan faqaribhu. Kalau rezeki kami itu jauh maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsirun, njaluk enak-enak itu. Kalau rezeki kami itu sedikit, perbanyaklah ya Allah. Ya. Wa in kana mu'assiran fayajid, kalau rezeki kami itu sulit untuk kita dapatkan, maka mudahkanlah. Tapi sing kari ku njaluk enake dhewe awak dhewe. Wa in kana haraman fatahhirhu. Tapi bahasanya fatahhirhu bukan fahalilhu ndak. Kalau rezeki kami itu haram, artinya haram di sini mungkin dari segi kesuciannya, ya. Bukan haram-haram yang kita dapatkan rezeki itu, bukan. Karena bahasa jawabannya fathahiru, sampean sucikan ya Allah. Nah ini disalahartikan oleh banyak teman-teman kita. Apa tolek haram-haram titik marun jaluk dihalal nambah Gusti Allah, enake dhewe. Nah itu ya. Mari kita berupaya untuk sedapat mungkin rezeki itu yang halal, dan rezeki yang halal akan mengantarkan kebaikan kepada pemiliknya. Pasti itu. Rezeki yang tidak halal pasti akan merepotkan pemiliknya. Tidak ada ketenangan. Malah kalau apa syahwat diuber-uber tadi itu, KPK tambah gak karu-karuan. Nah, yang keempat ini, an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmu. Ilmu ini ditanyakan oleh Allah, diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Bima amila bihi, apa yang telah diperbuat dengan ilmunya itu. Ya. Ada orang yang punya ilmu tapi memanfaatkan ilmunya untuk menipu orang. Atau ada orang yang punya ilmu justru memberikan manfaat pada orang lain. Menolong dengan ilmunya. Lho enten ngoten iki. Atau bisa dimanai ilmu yang sudah kita peroleh ini apa sudah kita laksanakan. Ada orang yang sudah mengerti tapi tidak sesuai dengan amaliyahnya. Saya pernah katakan ilmunya itu hanya sebatas pengetahuan agama, tapi
belum sampai pada pengamalan. Bukan ilmu yang amalia. Loh, ini ditanyakan nanti. Kadang-kadang orang yang sudah tahu tapi masih melakukan itu hukumannya lebih berat daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Kalau ini sudah tahu bahwa ini tidak benar tapi dilakukan, itu hukumannya berat. Makanya tentang ilmu yang kita miliki ini akan ditanyakan oleh Allah. Ilmu apa saja? Karena ilmu semuanya itu adalah milik Allah. Diberikan pada seseorang dan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu terkait dengan ubudiyah, dilakukan, dipraktekkan ubudiyahnya supaya baik. Kalau itu untuk ilmu sosial, dilakukan untuk sosial. Dan begitu seterusnya. Nah, 4 hal inilah yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah, tetapi jelas tidak tertutup kemungkinan semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya itu pasti akan ditanya. Karena itu para jamaah sekalian, kita dalam hidup ini harus berhati-hati. Apalagi usia yang sudah 50 ke atas. Ya. Termasuk kulo niki wis 50, wis hampir 60. Temen kudu hati-hati. Lah, supaya kita ini bisa hati-hati, kita harus berpikir adanya dampak yang diakibatkan dari perbuatan kita itu. Semua yang kita lakukan pasti akan berdampak. Ada apa? Ada dampaknya, ada pengaruhnya pada diri kita, pada keluarga kita, di dunia dan di akhirat. Wis iku. Makanya kalau kita ini mau melihat, ya, mau membaca dampak yang akan ditimbulkan, itu pasti akan kita berpikir 1000 kali untuk melakukan kemaksiatan. Dan contoh-contoh kan sudah banyak. Orang yang begini akhirnya seperti ini. Makanya kita berpikirnya jangan nafsunya, jangan mendahulukan hadzun nafsinya. Bagian dari nafsu ini jangan didahulukan. Tapi hadzullah, bagian Allah ini harus kita dahulukan. Insya Allah kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pelanggaran. Maka Kanjeng Nabi nate disowani malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu memberikan pelajaran untuk kita semua. Apa pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril melalui Kanjeng Nabi waktu itu? Terus Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Sak karepmu lah. Nah, ini sakjane bukan nasihat di Kanjeng Nabi ya. Kita ini umatnya yang saat ini yang dinasehati. Uripo sak karepmu. Fa innaka mayyitun. Maka sesungguhnya kamu itu akan menjadi mayit, akan mati. Tak ingin diculno tapi dikei apa? Diculno tapi dijekoi. Saya mohon maaf kalau sekiranya dalam apa yang saya sampaikan ini ada kurang berkenan, dan kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu dari keterbatasan
saya secara pribadi. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما